Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Today, I'm going to give you kind of the explanation related to the intercompany indebtedness, or we can say in bahasa utang antar perusahaan. Right. So this topic would require you to understand, and I also explain the concept related to intercompany debt transfer. Right. So, jadi nanti akan ada situasi di mana adanya transfer utang, begitu ya, antar perusahaan. Jadi tidak hanya sebelumnya itu kita membahas inventory transfer, tapi ini juga ada nanti namanya transfer utang. Ya, makanya dibilang di sini adalah intercompany indebtedness. Okay. Alright. Okay. So what is the consolidation overview? So the situation here, the direct intercompany debt transfer involves a loan from one affiliate to another, right? So without any participation of an unrelated party. Jadi maksudnya berarti this is kind of the direct intercompany debt transfer. Jadi memang antara salah satu entity itu sendiri, satu entitas, jadi tidak ada kaitannya dengan non-affiliated party, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya apa ya yang menjadi manfaat dari adanya pengendalian atas perusahaan ini? Karena gini, manfaat dari adanya pengendalian dari perusahaan atas perusahaan lain ini adalah sebenarnya manajemen itu dia mempunyai kemampuan untuk bisa mentransfer sumber daya dari satu entitas, gitu kan, ke entitas yang lainnya jika memang saling memerlukan begitu. Nah, perusahaan biasanya kan mereka sering menganggap nih bahwa menguntungkan untuk bisa meminjamkan kelebihan dana ke afiliasi dan untuk meminjam dari afiliasi kalau misalnya dia kekurangan uang gitu kan. Nah, kalau misalnya dari sisi yang meminjam berarti kita biasanya sering mendapatkan keuntungan kan, dengan misalnya tingkat bunga pinjamannya lebih rendah gitu kan. Nah, persyaratan kreditnya lebih lunak juga. Dibandingkan dengan misalnya kalau ada penorang utang dari publik nih, itu pasti lebih susah begitu persyaratannya atau lebih persyaratannya, dan juga biaya-biayanya itu juga pasti untuk pengeluaran utangnya juga pasti nanti kan lebih rendah juga. Nah, dalam hal ini si afiliasi peminjam itu dia bisa memperoleh keuntungan, di mana nanti perusahaannya dia bisa menginvestasikan kelebihan dananya ke perusahaan yang sudah dia kenal dong, ya enggak? Nah, sehingga hal ini memungkinkan untuk bisa mendapatkan imbal hasil atas dana yang diinvestasikan, dan resikonya tentu lebih kecil kalau misalnya dibandingkan dengan dia menanamkan di perusahaan lain yang nggak ada hubungannya, like unrelated party, nggak ada hubungannya gitu kan. Nah, selain itu juga entitas gabungan ini juga bisa dapat keuntungan nih ketika misalnya induk perusahaan atau afiliasinya bisa meminjam dana untuk keseluruhan entitas gitu kan, daripada dia meminjam ke pasar modal, ya enggak? Karena kan tadi kan berbicara tentang masih dalam satu afiliasi begitu, mereka saling meminjam dana. Nah, itu kan mereka nggak perlu meminjam ke pasar modal. Nah, itu sebenarnya resikonya juga lebih kecil karena mereka sudah saling kenal gitu kan. Nah, gitu. Oke. Nah, ini dibilang ya, jadi ada a direct intercompany debt transfer dan an indirect intercompany debt transfer. Jadi kalau an indirect intercompany debt transfer berarti dia adalah issuance of debt to an unrelated party and the subsequent purchase of the debt determined by affiliate of the issuer. Jadi ada dua di sini, direct and indirect. Apa yang dimaksud dengan direct intercompany debt transfer? Kan? Nah, jadi maksudnya adalah transfer utang langsung antar perusahaan dalam bahasa Indonesianya. Jadi, berarti dari gambar sini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah sebuah pinjaman gitu ya dari satu afiliasi ke afiliasi lain. Jadi kayak dari Special Food ke misalnya ke Payless tanpa adanya keterlibatan pihak lain gitu kan. Nah, ya bisa jadi utang usaha yang timbul karena misalnya ada penjualan kredit dari persediaan anak
perusahaan, kemudian bisa jadi ada penerbitan wesel bayar gitu kan dari satu afiliasi ke afiliasi lainnya. Gitu. Nah ini kan direct intercompany. Nah berbeda gambarnya ya antara direct dengan indirect. Kalau indirect berarti adalah transfer utang tidak langsung antar perusahaan. Ya, jadi gambarnya nih, lihat nggak? Ini berarti si Special Food is one of debt to non-affiliated, gitu kan? Kemudian si Payless ini meminjam dari non-affiliated, gitu kan? Purchase debt Payless. Jadi dia tidak langsung gitu sebenarnya, ya karena sebenarnya dia berasal tadi dari si Special Food, begitu kan? Ya enggak? Nah, dibawakan ke pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini juga di purchase debt-nya oleh si Payless product. Jadi bisa kita bilang indirect intercompany ini apa? Yaitu dia melibatkan pengeluaran utang itu dia ke pihak yang nggak ada kaitannya gitu sama perusahaan yang dua ini gitu kan. Makanya di sini ada border yang membuat pihak keluar gitu kan. Nah, jadi kita lihat dia contohnya di situ ya. Jadi PT Anak dia meminjam dana nih untuk dengan dia mengeluarkan instrumen utang nih. Jadi di sini yang diisuin, maksudnya di sini adalah si Special Food dia itu mau meminjam dana, gitu kan? Jadi kayak dia issuance misalnya kayak obligasi gitu kan. Nah ke si yang non afiliasi. Nah instrumen utang itu kemudian dibeli lagi nih oleh si induk, gitu kan? Dari si PT yang non afiliasi. Nah jadi secara tidak langsung berarti PT Induk ini dia meng-acquire utang PT Anak gitu kan melalui perusahaan non-afiliasi. Nah, itulah yang dimaksud dengan indirect intercompany debt transfer. Nah, oke. Practice ways. Oke. Nah, berarti semua saldo akun yang tadi timbul ya, dari misalnya pinjaman anak perusahaan itu dia harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Ya, jadi laporan keuangan konsolidasi ini dia menggambarkan entitas konsolidasi itu sebagai perusahaan yang tunggal gitu. Oleh karena itu dalam figur 8-nya tadi sebelumnya transaksi yang tidak melintasi batas itu kan dia tidak dilaporkan. Jadi transaksi yang kalau misalnya dia tidak keluar begitu dari batas garis yang tadi ini, yang ini, yang ini, berarti kan kalau misalnya tidak melintasi batas, maka dia tidak dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian, kan? Walaupun sebenarnya PT Anak itu meminjam dari PT Induk gitu kan. Nah, tapi secara keseluruhan entitas konsolidasinya itu dia tidak meminjam hal itu tuh tidak tercermin gitu dalam laporan keuangan konsolidasian. Nah, beda dengan yang ilustrasi yang kedua ini, itu PT Anak meminjam dananya dari yang non afiliasi gitu kan. Nah, jadi transaksi ini tuh merupakan transaksi yang dengan pihak yang tidak berelasi kan, ya enggak? Dan dia melintasi batas dari entitas konsolidasi ini gitu. Maka transaksi itu tercermin dalam nanti laporan keuangan konsolidasian gitu, ya. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya ketika when Payless buy or purchase debt by Payless, jadi dia membeli ya, jadi pada saat dia membeli instrumen utang PT Anak dari si non afiliasi, maka transaksi ini dia juga melintasi batas entitas konsolidasi. Nah, oke. Pada kenyataannya sebenarnya entitas konsolidasi ini dia membeli kembali utangnya gitu dan harus melaporkan sebagai pelunasan utang. Gitu kan. Nah, sebagaimana halnya sebagian besar pelunasan itu sebelum jatuh tempo ya pembelian obligasi afiliasi itu biasanya dia menimbulkan keuntungan dan kerugian ya kan. Nah, keuntungan atau kerugian itu dilaporkan nanti dalam laporan laba rugi konsolidasian walaupun keuntungan kerugiannya tidak dilaporkan dalam jadi maksudnya masing-masing afiliasi jadi dia tidak akan melaporkan nanti ada untung atau ruginya gitu. Oke. Okay? So the second one objective is prepare journal entries and elimination to direct intercompany debt transfer. Direct ya, direct intercompany. Jadi kebayangkan tadi yang mana yang direct dan indirect. Nah ini adalah bond sell directly to an affiliate. Jadi when one company sells bond directly to affiliate
all effects of intercompany indebtedness must be eliminated in preparing consolidated financial statement. Jadi ketika misalnya perusahaan menjual obligasinya ya ke yang afiliasi, nah makanya semua pengaruh dari utang perusahaan antar perusahaan itu dia harus dieliminasi gitu kan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Jadi suatu perusahaan itu dia tidak bisa melaporkan investasi pada obligasi milik sendiri gitu kan ke diri dia sendiri. Jadi jika misalnya dia dipandang sebagai perusahaan tunggal nih, maka semua jumlah yang ada dengan utang perusahaan antar perusahaan itu harus dieliminasi. Oke. Nah, kemudian ada lagi namanya transfer at par value. Jadi transfer at par value itu maksudnya dia ditransfer pada nilai nominal, kan? Nah, contohnya dia adalah nah, jadi pada saat obligasi itu dijual gitu kan langsung ke affiliate pada nilai nominal. Nah, ayat jurnal dicatat oleh investor atau penerbit dia harus merupakan kebalikan itu sama lainnya. Ya, jadi dia nanti kan dicatat pada nilai wajarnya nih pada tanggal penerbitan. Ya, berarti pertimbangan diberikan nanti adalah untuk utang wesel. Kemudian nanti kalau setelah tanggal penerbitan divaluasi lagi, nah itu kalau dalam PSAK dia nanti mengikuti PSAK 55 yaitu tentang instrumen keuangan pengakuan dan juga pengukuran. Nah, kita lihat contohnya. Assume that on January 1, Special Food borrow 100,000 from Pilas Product by issuing 100,000 par value. Jadi si anak ini dia meminjam ke Indo berarti kan dengan mengeluarkan obligasi nilainya juga $100,000. Oke. Berapa tingkat bunganya di sini? Dia adalah kuponnya itu ada 12%, kemudian jangka waktunya 10 tahun, ya, 10 years bond, and ini, okay. Wait, so, jadi kalau digambarkan tadi dia termasuk yang pertama ya, dia termasuk yang pertama digambarkan bagaimana transaksi ini langsung, jadi dia ditunjukkan dalam gambar yang pertama itu kayak yang tadi teman-teman kebayangkan PT Anak sebelah kanan, PT Induk sebelah kiri, dia masih dalam satu bagian. Nah, jadi selama tahun 20X1 ini gitu kan, nah PT Anak dia mencatat beban bunga obligasinya itu senilai berapa? Berarti dia mencatat senilai ini nih $12.000 gitu kan, dan PT Induk dia mencatat pendapatan bunga dengan jumlah yang sama juga. Nah, in the preparation consolidated financial statement, how did elimination entry needed to consolidation worksheet. Jadi kita akan remove efek dari intercompany indebtedness gitu kan. Kita akan menghilangkan pengaruh utang antar perusahaan. Nah, berarti di sini bagaimana kita mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaannya? Itu pertama adalah di debit kita catat bond payable-nya 100.000, kemudian investment in special food bond-nya adalah 100.000. Jadi untuk mengeliminasi ini kebalikannya gitu kan, bond payable di debit, investment-nya di credit. Kemudian kita juga mengeliminate intercompany interest ya, jadi mengeliminasi bunga perusahaan. Berarti kita mencatat pendapatan bunga di debit 100.000 dan pendapatan beban bunga ya interest expense-nya di kredit 100.000 ya. Nah, jadi apa gunanya hal ini dilakukan? Jadi ayat jurnal ini dia gunanya kan kita mengeliminasi ini dari laporan keuangan konsolidasian, ya kan? Adanya investasi pada obligasi dan pendapatan bunga terkait dengan adanya pembukuan PT Induk tadi kan, serta ada beban bunga juga gitu. Nah, laporan keuangan dihasilkan itu dia akan terlihat seakan-akan tidak ada utang gitu kan, karena dari sudut pandang konsolidasian dia memang nggak ada utang gitu, karena dia masih berkaitan dengan affiliate. Nah, oke. Nah, ingat juga bahwa ayat jurnal tersebut dia tidak mempunyai pengaruh terhadap laba bersih konsolidasi, karena ayat jurnal itu dia mengurangi pendapatan bunga dan beban bunga sebesar jumlah yang sama, gitu kan? Nah, oke.
Oke, nanti kita lanjut ke video berikutnya ya.